Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri Wahyono dalam kajian Bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Teman-teman mahasiswa sekalian, kita ketahui bahwa dalam menulis ilmiah, salah satu hal yang harus kita tulis adalah referensi. Untuk dapat menulis referensi dengan baik, kita harus dapat memilih apakah referensi tersebut valid, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, agar kita dapat menentukan pilihan referensi tersebut apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, maka kita harus dapat menelusuri sumber asli dari referensi tersebut. Dalam penulisan ilmiah, penulisan sumber asli atau penulisan referensi dapat diletakkan pada bagian akhir, atau istilah lainnya adalah daftar pustaka. Nah, dalam menulis daftar pustaka ada berbagai macam gaya penulisan. Seperti kita ketahui, seperti pada penulisan kutipan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, bahwa gaya penulisan daftar pustaka juga terdiri dari berbagai macam jenis gaya penulisan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan penulisan daftar pustaka dengan menggunakan gaya penulisan APA atau kepanjangannya adalah American Psychological Association. Nah, teman-teman, banyak hal yang harus kita ketahui untuk dapat membuat daftar pustaka dengan benar. Komponen yang harus dipahami terdiri atas komponen penulis referensi tersebut, kemudian tahun terbit tulisan tersebut, kemudian judul tulisan, kemudian tempat terbit tulisan tersebut, dan siapa penerbitnya. Nah, itu jika referensi yang kita pilih adalah bersumber dari sebuah buku cetakan. Nah, namun demikian teman-teman, referensi yang dapat kita pilih untuk membuat daftar pustaka tidak hanya bersumber dari buku cetakan. Bisa juga bersumber dari jurnal penelitian ilmiah yang diterbitkan secara berkala baik dalam bentuk cetak maupun online. Atau bisa juga sumber referensi yang kita gunakan adalah artikel dari media massa, ya, baik itu artikel esai ilmiah populer atau yang bersumber dari majalah yang diterbitkan oleh salah satu media massa yang dapat dipertanggungjawabkan reputasinya. Kemudian ada juga sumber lain yang bisa digunakan adalah dari laporan penelitian atau skripsi yang ditulis oleh mahasiswa yang minimal memiliki hubungan yang jelas antara karya tulis yang sedang kita tulis dan relevan dengan karya tulis sebelumnya. Nah, kemudian tidak hanya itu, daftar pustaka atau referensi juga bisa kita dapatkan dari dokumen resmi dari pemerintah, lembaga swasta atau perusahaan yang memang memiliki sumber secara teoritis maupun sumber-sumber yang bisa digunakan dalam penulisan ilmiah yang nantinya akan kita tulis dalam daftar pustaka. Nah, dari kelima sumber tersebut, yaitu sumber buku, kemudian jurnal penelitian ilmiah, kemudian sumber artikel dari media massa, kemudian sumber dari karya tulis ilmiah yang tidak dipublikasikan atau berupa laporan skripsi atau tugas akhir, dan yang kelima adalah dokumen resmi yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah atau lembaga swasta, baik itu berupa badan pemerintahan atau berupa perusahaan ataupun lembaga resmi yang lain. Nah, ada satu lagi referensi yang sangat digemari oleh teman-teman mahasiswa untuk membuat untuk dijadikan sebagai referensi dalam penulisan ilmiah, yaitu sumber internet. Nah, sumber internet ini memiliki banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan. Namun demikian, kita juga tetap harus dapat memilih apakah referensi tersebut valid untuk bisa kita gunakan, apakah referensi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis, ataupun referensi tersebut relevan dengan apa yang sedang kita tulis. Nah, sehingga kita perlu memilih
mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Nah, selain itu, tidak hanya memilih, kita juga harus dapat menemukan sumber referensi tersebut dengan jelas. Siapa penulisnya, tahun berapa referensi tersebut diterbitkan, judul tulisan tersebut di internet itu apa. Ya, setelah kita cari melalui media blog atau web ataupun jurnal online, ya, kita juga bisa menentukan, oh ini layak, ini tidak layak, ini baik, ini tidak baik. Nah, tentunya kita harus dapat menelusuri, kita harus dapat menemukan komponen utama dalam penulisan daftar pustaka. Itu yang pertama adalah nama penulis. Nama penulisnya apakah ada atau tidak. Nah, yang kedua, tahun terbit. Apakah jelas tulisan itu diterbitkan di mana? Diterbitkan pada tahun berapa? Mohon maaf. Yang ketiga, judul tulisan. Nah, sebuah tulisan pasti ada judulnya. Maka tidak ada alasan yang harus disampaikan bahwa tulisan tersebut tidak ada judul. Nah, karena sumber itu bersumber dari internet atau media online, nah maka komponen yang keempat berupa tempat terbit dan komponen yang kelima berupa penerbit tidak secara jelas ditulis seperti pada buku, artikel media massa atau laporan penelitian, skripsi atau dokumen resmi dan sumber lain. Sehingga pada penulisan referensi dari internet ini berbeda, yaitu setelah menuliskan nama penulis, kemudian tahun terbit, kemudian judul tulisan, nah kemudian dilanjutkan dengan alamat halaman web atau blog tersebut, ya, sehingga nanti menjadi lengkap. Nah, setelah kita menuliskan alamat online-nya, kemudian alamat web tersebut, kita lanjutkan dengan mencantumkan juga waktu kapan kita mengutip atau kapan kita mengunduh dokumen tersebut. Dijelaskan misalnya pada tanggal 7 Juni tahun 2019 pukul 21.00 WIB. Contoh seperti itu. Sehingga daftar pustaka yang kita dapatkan, daftar pustaka yang kita tulis menjadi semakin lengkap. Nah, yaitu terdiri atas nama penulis, dapat dibalik, ya, diawali dengan nama belakang, dilanjutkan dengan nama depan, atau kalau ada nama tengah berarti dilanjutkan juga dengan nama tengah. Kemudian tahun terbit, kemudian judul tulisan, kemudian alamat web atau alamat blog yang tercantum di situ, atau biasa kita sebut dengan URL. Nah, selanjutnya baru dilengkapi dengan waktu kita mengunduh, tanggal berapa dan jam berapa. Nah, begitu teman-teman. Dalam menulis daftar pustaka kita harus melengkapi semua komponen yang harus muncul di situ. Nah, beberapa akhir-akhir ini beberapa tulisan yang saya koreksi atau saya review, saya masih banyak menemukan teman-teman mahasiswa menulis daftar pustaka dari tulisan ilmiah yang bersumber dari internet, hanya bertuliskan alamat online-nya saja, hanya bertuliskan URL-nya saja. Ya, contoh http www.script.com 10957 sekian. Nah, daftar pustaka yang hanya tertulis atas nama alamat URL tersebut adalah daftar pustaka yang sangat salah. Dan mohon ini perlu diperhatikan, digarisbawahi bahwa daftar pustaka tidak hanya berisi atas alamat URL saja. Nah, mengapa saya lebih intens dalam mengomentari penulisan daftar pustaka yang bersumber dari internet? Karena semakin lama mahasiswa semakin lebih suka mencari daftar pustaka
mencari referensi ilmiah yang bersumber dari internet, tetapi tidak melengkapi komponen-komponen wajib yang harus ditulis dalam daftar pustaka yang bersumber dari internet. Nah, kemudian teman-teman, saya contohkan beberapa referensi yang juga bersumber dari internet. Misal, saya tulis di sini dari Astiani AS. Berarti nama aslinya adalah AS Astiani. Supratman D, berarti nama aslinya adalah D Supratman. Dan Pristiwati R, berarti nama aslinya adalah R Pristiwati. Nah, mengapa setiap penulisan nama dalam daftar pustaka ini saya balik penulisannya? Karena pada penulisan daftar pustaka ini saya menggunakan style penulisan APA atau American Psychological Association. Nah, jika kita memilih style penulisan daftar pustaka yang lain, maka kita juga harus mengikuti bagaimana aturan penulisan daftar pustaka yang digunakan pada style tersebut. Sehingga kita tidak bisa menyamaratakan semua penulisan daftar pustaka. Kemudian saya lanjutkan. Astiani AS, Supratman D, dan Pristiwati R tahun 2014. Judul: Pengaruh kebiasaan menonton televisi, acara informasi, dan pergaulan teman sebaya terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 8 MTS. Jurnal Bahasa dan Sastra UNES, volume 3, nomor 1, diakses dari http jurnal UNES ACID SJU Index PHP JPPSI. Nah, diunduh pada 9 Mei 2019 pukul 21.00. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memberikan kejelasan yang lengkap terhadap daftar pustaka yang kita tulis. Nah, berikutnya saya juga mengutip dari buku yang digunakan dalam menulis daftar pustaka. Contoh, saya mengutip dari Herman Dwi Surjono. Maka dalam penulisan daftar pustaka saya balik menjadi Surjono, Herman Dwi. Terbit pada tahun 2011. Judulnya adalah Membangun Kurs E-Learning Berbasis Moodle. Diterbitkan di Yogyakarta, diterbitkan oleh UNY Press. Itu buku. Kemudian ada juga yang saya kutip dari jurnal. Randi Wardan. Kemudian dibalik menjadi Wardan, Randi, dan Kurniadi Dede. Dibalik menjadi Dede Kurniadi. Terbit pada tahun 2017. Aplikasi multimedia pembelajaran rambu lalu lintas berbasis Android. Diterbitkan oleh Jurnal Algoritma pada Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Ya, itu Jurnal Algoritma yang diterbitkan oleh STT Garut. Kemudian saya juga mengutip contoh dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga resmi, yaitu contohnya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994. Judul dokumen Garis-garis besar program pengajaran bidang studi bahasa Inggris. Diterbitkan di Jakarta, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu contoh dokumen resmi pemerintahan. Ada juga dokumen undang-undang, ya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa, bendera, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, itu contoh penulisan daftar pustaka. Sehingga teman-teman mahasiswa tidak perlu merasa ragu-ragu, tidak perlu merasa khawatir dalam membuat daftar pustaka. Yang penting kita tetap harus dapat
menuliskan semua komponen yang muncul dalam referensi yang kita tulis tersebut. Atau sumber lain dari media massa, yaitu atas nama contoh, ini contoh saja, atas nama Jaya Utama, dibalik menjadi Utama Jaya tahun 2011. Judul tulisannya pemanfaatan bahan bakar alternatif untuk sepeda motor, diterbitkan di Yogyakarta, penerbitnya media massa Media Nusantara. Nah, itu contoh. Jadi teman-teman, demikian tadi contoh-contoh penulisan daftar pustaka yang bisa kita tulis untuk membuat referensi dalam penulisan ilmiah. Satu lagi mungkin teman-teman harus pahami dalam diri kita masing-masing bahwa daftar pustaka harus terdiri atas nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, ya, dan dilengkapi dengan lokasi terbit dan penerbit. Jika bersumber dari internet, maka dilengkapi dengan alamat URL online dan waktu kita mengunduh. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam menulis ilmiah, khususnya dalam penulisan daftar pustaka. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.